kita sama-sama melakukan solat jenazah langsung ke kuburan, karena tadi ceritanya di lapangan. Nah sekarang kita bawa langsung ke kuburan. Di kuburan itu kita baru, di area pekuburan itu kita solatkan jenazahnya. Jadi ini berbeda kasus dengan yang kita sebutkan kemarin. Kalau kemarin bagi yang tidak sempat mensolatkan, dia langsung menuju sendiri, dan Nabi pernah melakukan itu. Nah bagaimana hukumnya langsung ke kuburan? Kita solatkan ramai-ramai terus jenazah di kuburan. Berikutnya, bagaimana dengan hukum as-salatu ala janazati fil masjid? Nah sekarang baru dibicarakan bagaimana, jadi boleh tak salat jenazah di masjid? Tadi kan sudah disebutkan kebiasaan Nabi yang lebih utama salatnya di lapangan. Lalu kalau bisa jangan salat di lapangan yang berada di area kuburan, makruh. Walaupun sebagian mengatakan boleh. Nah sekarang yang dibicarakan apa hukumnya jenazah dibawa ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang hukum salat ghaib, dan kita temukan jawaban bahwa salat ghaib itu menjadi khilaf di antara para ulama. Golongan mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa salat ghaib itu hukumnya dibolehkan, dan itu berdalil dengan salatnya Nabi ketika kematian Raja Najasyi. Kelompok kedua menyatakan tidak boleh dan tidak ada yang namanya salat ghaib, dan ini dipegang oleh mazhab Hanafi dan Maliki, menyatakan tidak ada salat ghaib. Jadi yang salatnya Nabi kepada Raja Najasyi itu pengkhususan yang dilakukan oleh Nabi, hanya dilakukan oleh Nabi, tidak disuruh kepada umatnya. Nah kelompok ketiga mengambil jalan tengah dengan mengatakan bahwa apabila jenazah telah disolatkan oleh kaum muslimin, artinya telah selesai fardu kifayahnya, maka tidak perlu untuk melakukan salat ghaib. Tapi kalau jenazah itu meninggal di tengah-tengah kaum kafir, atau meninggal tidak ada orang yang mensolatkannya, barulah berlaku salat ghaib. Nah ini pandangan yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya serta kebanyakan ulama Arab Saudi.
Jadi juga berdalil dengan perbuatan Nabi pada Raja Najasyi. Jadi mereka mengatakan bahawa Rasulullah mensolatkan Raja Najasyi di Ethiopia atau di Habasyah, dan Rasulullah di Madinah, itu karena Raja Najasyi tidak disolatkan oleh kaumnya, karena pada waktu itu penduduknya tidak masuk Islam, karena yang Islam cuma rajanya saja. Jadi ini ada 3 pandangan. Namun walaupun begitu, khilaf tidak memberikan satu keputusan pasti. Maka bagi yang melakukannya silahkan, bagi yang tidak ingin melakukannya pun silahkan. Karena ijtihad itu tidak ada yang berdosa. Itu telah dibuka ruang oleh Nabi. Salah dalam ijtihad 1 pahala, benar ijtihadnya 2 pahala. Jadi yang mengatakan bid'ah itu tidak boleh dalam urusan khilafiyah. Jadi jangan biasakan menyebutkan bid'ah dalam urusan khilafiyah. Jadi cukup katakan beda pandangan. Selesai di situ, hana pakai urung. Baik, kita lanjut. Berikutnya, berikutnya tentang tempat pelaksanaan solat. Tempat pelaksanaan solat itu pada umumnya Nabi melakukannya di musalla, yusalli alal mayyit fil musalla. Pada dasarnya kebanyakan amalan Nabi ketika melakukan solat jenazah, beliau melakukannya fil musalla. Fil musalla itu apa? Ini jangan salah, karena kita menyebut musalla, menasa, musalla. Dalam bahasa Arab kalau disebut musalla itu lapangan. Jadi kalau disebut musalla itu artinya di lapangan. Arti musalla tempat solat. Kalau mau disebut masjid, masjid. Tapi kalau disebut musalla itu artinya di luar masjid, artinya di lapangan. Dan hadis-hadis juga banyak yang mengatakan seperti itu. Rasulullah dulu solat Aid pun dalam hadis sebut di musalla. Artinya dilakukan di lapangan. Dan ini berdasarkan beberapa keterangan. Di antaranya dalam syarah Sahih Bukhari disebutkan hadis dari Ibnu Habib, anna musalla al-janais bil Madinah kana lasiqan bi masjidin Nabi min nahiyati jihatil masyriq. Jadi disebutkan bahawa dulu di masa Nabi itu sudah ada tempat untuk mensolatkan jenazah, yang tempat itu lasiqan bi masjidin Nabi, berdampingan dengan masjid Nabi dari arah timur, al-masyriq. Jadi sudah dipersiapkan kalau ada yang meninggal, salatnya di samping masjid Nabi sudah ada satu lapangan, dan itu arahnya dari sebelah timur, artinya posisinya. Kemudian ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu ketika salatun Nabi ala Najasyi, tentang ketika salatnya Nabi kepada Raja Najasyi. Abu Hurairah mengatakan, inna Nabi saffa bihim bil musalla fakabbara alaihi arba'an. Nabi itu mensolatkan jenazah gaib, salat gaib di atas jenazah Raja Najasyi. Salatnya fil musalla, di lapangan. Dikumpulkan sahabat, lalu mereka mengatur saf dan bertakbir 4 kali.
Juga ada hadis lain dari Abdullah bin Umar, anna al-yahuda ja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin minhum wa imra'atun zanaya fa amara bihima farajama qariban min mawdi' al-janais 'inda al-masjid. Jadi kata Abdullah bin Umar, ada seorang Yahudi yang melaporkan kepada Nabi bahwa ada yang berzina. Ada yang berzina dari kalangan kaum muslimin, seorang laki-laki dan perempuan. Yang lapornya Yahudi. Yang dilaporkan orang Islam. Jadi fa'amara bihima farajama qariban. Lalu Rasulullah menyuruh untuk merajam keduanya, dan tempat dirajam itu adalah qariban min mawdi' al-janais indal masjid. Tempat rajamnya itu dekat dengan tempat solat jenazah atau lokasi solat jenazah di dekat masjid. Di sini menyebutkan dirajam dekat dengan lokasi tempat solat jenazah di dekat masjid. Berarti dari masa Nabi sudah dipersiapkan tempat untuk solat jenazah dekat masjid. Jadi tidak di dalam masjid. Makanya ini kedua-dua kitab yang saya pegang cocok menyatakan bahawa solatnya Nabi ke atas jenazah itu dominannya dan mungkin hampir seluruhnya dilakukan di lapangan. Lapangan itu tidak mesti lapangan khusus. Atau kalau kita mau bawa ke sini di bawah itu sudah disebut lapangan, area tempat kita melakukan kurban itu di bawah parkir itu sudah disebut lapangan di situ. Atau di depan rumah masing-masing. Itu lebih utama yang terjadi berdasarkan beberapa keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana keadaannya kalau kita langsung mensolatkan jenazah di kuburan? Jadi kalau tadi pilihannya lapangan. Nah sekarang bagaimana kalau kita melakukan solat jenazahnya langsung di kuburan? Minggu lalu kan kita sudah bahas bahwa kalau yang tidak sempat solat jenazah, setelah itu jenazah dikuburkan, anaknya pulang terlambat, tidak sempat disolatkan oleh anaknya, maka jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i itu membolehkan untuk solat langsung di depan kuburan bagi siapa yang tidak sempat mensolatkan jenazah sebelum dikuburkan. Jadi dia datang setelah dikuburkan, maka dibolehkan langsung solat di depan, di area kuburan di depan, di dekat dengan solat dengan kubur jenazah itu. Nah sekarang yang mau dibahas bukan itu. Yang mau dibahas bagaimana kalau dari awal kita sama-sama melakukan sholat jenazah langsung ke kuburan. Karena tadi ceritanya di lapangan. Nah sekarang kita bawa langsung ke kuburan. Di kuburan itu kita baru, di area pekuburan itu kita sholatkan jenazahnya. Jadi ini berbeda kasus dengan yang kita sebutkan kemarin. Kalau kemarin bagi yang tidak sempat mensolatkan, dia langsung menuju sendiri, dan Nabi pernah melakukan itu. Nah bagaimana hukumnya langsung ke kuburan? Kita solatkan rame-rame terus jenazah di kuburan, tak peduli ujung jenazah sampai kuburan, dan semayang laju dengan tujuan nanti tinggal masukkan langsung ke kuburan, misal begitu. Para ulama menjawab, ini kalau saya sebut ulama di sini yaitu mujtahid, Pak, bukan ulama biasa. Ini yang disebut di sini mujtahid, karena kitab yang kita pegang ini Fiqh Islami wa Adilatuh ini itu hanya membahas area mujtahid saja. Mujtahid itu level ulama yang paling tinggi, Pak. Jadi mujtahid itu nanti kalau belajar usul fiqh dibagi-bagi. Jadi ada mujtahid mutlaq, mujtahid muntasib, mujtahid murajjih, mujtahid fil mazhab. Yang paling tinggi itu mujtahid mutlaq. Jadi setelah Al-Quran, hadis, mereka jadi kedudukan utama yang bisa memahami, paling faham
tentang Al-Quran dan hadis. Jadi setelah Al-Quran kemudian sunnah, lalu untuk kita bisa berpegangan pada ulama mujtahid yang mensyarah Al-Quran dan hadis. Itu kedudukannya. Makanya siapa mujtahid mutlak itu? Dalam catatan cuma ulama-ulama mazhab. Yang tertinggal sekarang cuma 4: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sebelumnya itu ada sekitar 13 mazhab, dan semua tergilas oleh zaman karena tidak kuatnya hujjah. Murid-muridnya pun tidak ada lagi. Tidak kuatnya hujjah, artinya tidak, ketika disortir ternyata tidak terlalu kuat, akhirnya terseleksi oleh alam. Dan itu ramai, Pak. Ya, Imam At-Tabari, Imam As-Sawri, Imam Al-Auza'i, Daud Al-Zahiri, atau Al-Zahiri, mazhab Zahiri, itu hilang semua. Tidak ada penerusnya, walaupun nanti pendapatnya masih dicantumkan. Nah, menurut ulama-ulama mujtahid ini, kalau langsung salat di kuburan, amma salatu fil maqbarah, langsung melakukan salat jenazah di area perkuburan, ya, maka hukumnya makruh, ya, makruh membawa jenazah langsung kuburan lalu disolatkan sana, makruh. Dan makruh itu indal Hanafiyah wa Syafi'iyah. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i makruh berdasarkan hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salah. Rasulullah melarang salat fi sab'ati mawatin. Rasulullah melarang salat di 7 tempat. 7 tempat itu apa saja? Yaitu fil mazbalah, di area sampah, di area pembuangan sampah, wal majzarah, di area penyembelihan hewan, wal maqbarah, di area perkuburan, wa qari'atut tariq, lalu kemudian di tempat berlalu lalangnya orang, wa fil hammam, di dalam kamar mandi. Kamar mandi ini bukan kamar mandi model kita. Kamar mandi model kita ada WC, ada tempat kencingnya. Kamar mandi hammam itu kamar mandi umum. Kalau pernah lihat orang-orang dulu itu, satu kampung itu ada tempat mandi bersama, mon umum, maksudnya tempat mandi bersama. Di urinang dan tempat tempat urinang. Jadi nanti di situ nyuci, tapi tidak ada WC dan tidak ada tempat kencingnya. Jadi mandi, itu disebut hammam makruh. Kalau hammam kita sekarang yang ada WC bukan makruh, Bang. Haram yang ada WC. Itu bernajis. Jadi model-model waterboom lah. Hanya model hammam makruh. Lalu wa fi ma'atinil ibil, tempat kandang unta, maksudnya khawatir karena nya. Wa fawqa baitillahil atiq, dan di atas Ka'bah, makruh salat di atas Ka'bah. Kalau di dalam Ka'bah boleh, di atas Ka'bah makruh. Lalu ada hadis lain yang menyatakan ketidakbolehan salat di kuburan, yaitu al-ardu kullaha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Seluruh masjid, seluruh tanah di permukaan bumi itu boleh dijadikan tempat sujud, kecuali makbarah, kuburan, dan kamar mandi. Nah, dari hadis-hadis inilah Imam Syafi'i dan Imam Hanafi menyatakan makruh hukumnya melakukan salat jenazah langsung di atas kuburan. Makruh. Kecuali seperti tadi yang kita sebutkan di awal, terlambat datang, tidak sempat mensolatkan, maka dia sendiri saja yang langsung menuju ke kuburan, salat di dekat, itu boleh. Dan itu berdasarkan hadis Nabi. Lalu jadi makruh, ya, bukan haram, makruh. Makruh itu apa? Tidak disukai. Lebih baik tinggalkan, jangan lakukan. Jadi tidak disebut haram, artinya masih boleh, tapi tidak bagus.
Lalu mazhab Maliki dan Hambali ternyata membolehkan. Ajazal Malikiyah wal Hanabilah as-salatu 'ala janazah fil maqbarah. Dibolehkan dalam mazhab Hambali dan Maliki untuk melakukan salat jenazah di area perkuburan karena berdasarkan hadis umum Nabi, juga berdasarkan hadis. Apa dia? Rasulullah mengatakan ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Aku telah diberikan oleh Allah, yaitu salah satu kemudahan, semua permukaan tanah boleh dijadikan tempat sujud wa tahuran, sekaligus boleh dijadikan alat untuk bersuci. Itu maksudnya tayamum. Jadi Nabi mengatakan aku diberikan kelebihan oleh Allah, tanah ini boleh dijadikan tempat sujud dan boleh dijadikan alat untuk bersuci. Dulu tidak boleh. Di masa Yahudi, dari semenjak Nabi Musa sampai Nasrani, Nabi Isa, itu salat tidak boleh di semua tempat kecuali dilakukan di tempat ibadahnya. Kalau Yahudi itu di dalam sinagog atau sauma'ah, kalau Nasrani di dalam kanisah atau gereja. Jadi cuma di situ diterima solat, lain tidak diterima. Jadi tidak boleh lakukan solat di manapun. Musafir berhenti langsung letak sajadah, tidak boleh. Kita umat Muhammad diberikan keringanan seluas bumi ini, dimanapun kau berhenti boleh solat di atas tanah dan solatnya diterima. Itu tingkat umat Muhammad diberi keringanan. Salah-salah dalam solat, kelupaan, dibolehkan sujud sahwi, dan itu tidak diberikan ke umat lain. Dari 50 waktu disuruh solat cuma 5 waktu. Setelah diberikan keringanan, tidak solat sama sekali. Kurang ajar Pak. Berat kurang ajar. Diberikan keringanan, tetap tidak solat. Makanya nanti tidak usah sedih-sedih ketika mereka yang tidak solat lalu kemudian dicampak ke neraka, tersiksa. Itu tidak perlu kita bersedih hati mengatakan, wah kenapa begini, kenapa sudah diringankan segala-gala, tetap tidak solat. Dan paling banyak orang Aceh nak solat hari ini. Orang Aceh buat uronyo hana sembahyang main judi. Nyo Serambi Mekahnya. Ndak solat, anak-anak muda ndak solat. Penyebab sabu. Kemudian main judi. Judinya judi online, merajalela. Dan yang lebih hebat lagi, ini penting. Nanti tolong Pak Ketua sampaikan ke area kita. Itu sudah mulai muncul judi yang baru. Ini iklan dulu Pak sebentar, karena penting, saya takut lupa nanti. Nanti tolong diingatkan. Kalau bukan Pak Ketua, siapa sajalah yang menjadi penguasa di sini, itu tolong ingatkan ada judi model terbaru disebarkan. Saya dengar sumbernya dari Palembang. Apa dia? Main boneka capit. Itu sudah ada di kedai Bang Ir. Ini apa yang peringat Pak Ibu? Mungkin kau hanya mufum, bukan sengaja ingin main judi, mungkin tak faham. Kita yang berkuasa harus amar ma'ruf nahi mungkar. Itu permainan boneka capit, itu judi. Itu ada unsur gharar. Ghararnya di mana? Tidak jelas sebab dan akibat. Bayar, waktu sudah bayar tidak tentu apakah dia pemenangnya atau si pemilik barang pemenangnya. Jadi tidak jelas. Itu semua unsur gharar masuk ke dalam area judi. Dan boneka capit itu sudah difatwakan oleh MUI. Ulama dunia sudah memfatwakan, MUI pun sudah memfatwakan itu haram. Dan di area Aceh Utara sudah ada Pak Kecik yang mengeluarkan surat edaran haram. Kita tunggu Pak Kecik kita keluarkan surat atau tidak. Kasih tahu Pak. Tapi tidak perlu keluarkan surat lah. Mohon kepada Pak Ketua, ingatkan Yupinahnya. Bahkan nggak usah mikir masalah judinya dulu. Untuk apa jualan tapi dapat penghasilan haram? Hilang berkah. Dan itu disebarkan Pak. Bukan pemilik toko yang minta, itu disebarkan kayak disebarkan walls. Ditaruh. Hampir seluruhnya Pak. Tiba-tiba serangan semua dapat judi itu. Dan orang mulai bermain, anak-anak mulai bayar. Setelah bayar tarik boneka. Antara dapat dan tidak.
Itu sama kalau kita punya kolam, kita sewakan 1 jam, ya, 1 jam 100.000. Nah, di kolam kita sebarkan ikan. Itu bagi yang masuk ada 2 kemungkinan. Kalau bukan pemenangnya si pemancing, maka pemenangnya pemilik kolam. 100.000 bisa jadi habis ikan, maka kalahlah pemilik kolam. Bisa jadi 100.000 tidak dapat apa-apa dalam 1 jam, sudah wajib keluar. Itu geken gharar. Ini sistem ini dilakukan oleh para asuransi. Makanya asuransi dihukumi haram. Nyan but haramnya boneka capit nyan. Ni pindah haju segala mana mit merajalela. Yang kuasa kita dulu. Dan tolong siapa yang dekat dengan penguasa desa, itu tolong diberitahukan, keluarkan surat edaran, tak boleh ada di desa ini. Ada yang kurang. Jadi ini berbahaya. Dari kecil sudah dididik bermain judi. Silakan cek di Google fatwa MUI tentang boneka capit. Semua mengharamkan. Baik, sudah. Mudah-mudahan bisa disampaikan. Saya mau sampaikan sendiri tidak enak. Nanti sama kayak presiden langsung mengkoreksi debat capres. Ini kok presiden pula turun tangan? Padahal penguasa ada. Penguasanya KPU dululah yang dengan presiden. Makanya kan saya serahkan dulu kepada Pak Ketua, tolong diingatkan karena ini kuasa pemerintahan lebih kuat. Lebih kuat. Jadi begitu ketua yang sampaikan beda, artinya ini langsung resmi. Jadi di mana saja Pak, ada beberapa tempat itu beda-beda desa, maka hanya mungkin tidak megah mandum. Tapi sudah saya mulai sampaikan di masjid-masjid. Saya sampaikan masjid-masjid untuk melarang itu. Dan itu sebenarnya anehnya MPU diam saja. Kadrib MPU diam saja. Apapun urusan hanya bertepu. Aneh juga. Seharusnya ulama yang ditempatkan di lembaga resmi itu dulu yang paling cepat bertindak. Im tugas di MPU. Baik, sudah. Berikutnya kita kembali. Sebelum terlalu panas, kita kembali dulu. Nah, jadi ternyata mazhab Maliki dan Hambali membolehkan salat langsung di kuburan karena ada hadis Nabi bahwa tanah boleh semua dijadikan masjid, juga tanah dijadikan sebagai alat bersuci. Hadis umum itu yang dipegang oleh mazhab Maliki dan Hambali. Jadi kita mau salahkan yang mana? Tidak ada, karena dua-duanya berpegang pada dalil. Jadi satu makruh, satu boleh. Namun diberi catatan. Mazhab Syafi'i memberi catatan. Wa yukrahu istiqbal al-qabr fi salat. Kalaupun harus melakukan salat jenazah di kuburan, mungkin karena ada tempat sedikit di kuburan, dilakukan di sana. Makruh tapi masih boleh. Kalaupun harus melakukannya di sana, makruh lagi. Apa yang makruh lagi? Istiqbal al-qabr fi salat, menghadapkan kuburan di arah kiblat. Ini yang saya sebutkan di minggu yang lalu. Jadi makruh menjadikan kuburan ke arah kiblat. Nah yang kubut, yang berarti hana mufhum dong. Karena kesannya kita seakan-akan menyembah kuburan. Jadi kalau mau salat itu jangan ini kuburan, kita salatnya ke sini menghadap ke kuburan, tapi menyamping. Nah, misal ini kita sudah letakkan jenazah di depan kuburannya. Nah, itu jangan jadikan jenazah itu langsung berhadapan dengan kuburan. Jadi letakkannya di samping kuburannya. Jangan sampai kita menghadap ke kuburan. Nah, jadi begitu maksudnya. Dan itu berdasarkan hadis riwayat Muslim. Apa kata Rasulullah? La tajlisu 'alal qubur. Jangan kalian duduk di atas kuburan, kata Nabi. Wa la tusallu ilaiha. Dan jangan kalian salat menghadap ke arahnya. Nah, jadi walaupun setentang dengan kiblat, tetapi jangan jadikan kuburan di depan kiblat. Jangan jadikan seperti sutrah depan kuburannya. Jadi menyampinglah. Nah, itu kalaupun harus melakukannya di area pekuburan. Baik. Sudah. Jadi itu tentang salat di kuburan. Lebih bagus
ditinggalkan kalau ada tempat lain. Jadi kesimpulannya, kalau ada lapangan yang tidak langsung berada di kuburan, itu lebih baik. Berikutnya, permasalahan berikutnya, bagaimana dengan hukum as-salatu ala janazati fil masjid? Nah, sekarang baru dibicarakan bagaimana jadi boleh tak salat jenazah di masjid. Tadi kan sudah disebutkan kebiasaan Nabi yang lebih utama salatnya di lapangan. Lalu kalau bisa jangan salat di lapangan yang berada di area kuburan, makruh. Walaupun sebagian mengatakan boleh. Nah, sekarang yang dibicarakan apa hukumnya jenazah dibawa ke masjid. Karena tadi kebiasaan Nabi kan salat lapangan, sekarang jenazah dibawa ke masjid, disolatkan di dalam masjid. Dan ini kan sudah menjadi hal yang biasa kita lakukan hari ini. Bawa ke masjid misalnya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam permasalahan seperti ini, lil ulama fi zalika salasatu aqwal. Ada 3 pandangan para mujtahid dalam masalah ini. Jadi ada 3 pandangan. Kalau ada 3 pandangan berarti ada sedikit khilaf dalam masalah ini. Yang pertama, al-karahah, makruh hukumnya mensolatkan jenazah di dalam masjid. Ini pandangan pertama. Siapa yang berpandangan seperti ini? Zahaba ilaihil Hanafiyah wal Malikiyah. Mazhab Hanafi, mazhab Malik menyatakan makruh mensolatkan jenazah di dalam masjid. Mazhab Hanafi dan Maliki itu mengatakan seperti itu. Mereka berpandangan, mereka bersandar pada hadis Nabi, yaitu hadis dari Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man shalla ala janazatin fil masjid fala syai'a lahu." Barang siapa yang mensolatkan jenazah di dalam masjid, fala syai'a lahu, maka dia tidak mendapatkan apapun. Jadi tidak dapat apapun, maksudnya tidak dapat berkahnya, tidak dapat pahalanya. Hadis ini riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan masuk kategori hadis sahih. Masuk kategori hadis yang sahih. Jadi lumayan kuat nih hadis ini. Dan ini yang dipegang oleh mazhab Malik dan Hanafi yang menyatakan jangan solatkan jenazah di dalam masjid, karena Rasulullah mengatakan tidak dapat apa-apa. Maksud tidak dapat apa-apa, ya keberkahannya tidak dapat. Bisa jadi yang kita doakan kepada jenazah tidak berfungsi. Bisa jadi begitu. Jadi la syai'a lahu itu apa saja. Nah, ini pandangan mazhab Hanafi dan Malik. Namun karena kita bukan orang yang bermazhab Maliki dan Hanafi, coba kita lihat dulu dengan pandangan mazhab lain. Pandangan yang kedua, yaitu dari pandangan mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, hukumnya an-nadab awil mustahab, disunnahkan. Malah mazhab Syafi'i menyunnahkan untuk mensolatkan jenazah di dalam masjid iza amina talwisal masjid, kalau yakin tidak mengotori masjid. Jadi kalau yakin tidak mengotori masjid, maka disunnahkan untuk mensolatkan jenazah di masjid. Jadi Imam Syafi'i lebih kepada kira-kira masjid kotor tak dengan kita bawa jenazah itu.
Oh, kalau ada tumpah darahnya dari balik kain kafan menetes, maka tidak boleh bawa ke masjid. Tapi kalau aman saja, aman setelah dibungkus rapi, kemudian dibawa ke masjid, tidak ada kotoran, tidak ada apa-apa, maka malah disunnahkan untuk mensolatkan di masjid. Mana dalilnya? Berdalil juga, Pak. Yaitu hadis riwayat Muslim juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Baydha illa fil masjid." Jadi ketika Rasulullah mensolatkan salah seorang anak sahabat yang meninggal, yaitu bernama Suhail bin Baydha, itu dilakukan fil masjid, di dalam masjid. Dan itu berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim. Nah, jadi ini yang dijadikan pegangan oleh mazhab Syafi'i. Jadi landasannya hadis juga. Lalu pandangan yang ketiga adalah pandangan mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali dibolehkan. Jadi bukan sunnah, bukan haram, tapi dibolehkan. Tidak pun sunnah, mau lakukan boleh, tinggalkan pun boleh. Jadi boleh melakukan salat jenazah di masjid, juga memakai sandaran hadis yang sama. Cuma bedanya dengan mazhab Syafi'i memberi syarat kalau bebas dari kotoran. Kalau tidak bebas, tidak boleh bawa jenazah ke masjid. Misal jenazah mati dalam keadaan membusuk, sudah keluar berulat-ulat segala macam, jangan bawa ke masjid. Tapi kalau aman boleh. Mazhab Hambali tidak memberi syarat itu. Mau apa saja terjadi, kalau mau dibawa ke masjid silahkan. Nah, berarti kalau begitu masalah melakukan solat jenazah di masjid terjadi khilaf. Hanafi Maliki tidak membolehkannya, Syafi'i Hambali membolehkan, dan Syafi'i menambahkan syarat kalau aman dari kotornya masjid setelah dibawa jenazah itu. Nah, ini dengan begini maka masih ada ruang untuk membolehkan. Jadi kalau mau kita protes, kan ada hadis itu menyatakan tidak boleh, kita juga bisa jawab, tapi Nabi sendiri dalam hadis mensalatkan Suhail bin Baydha di dalam masjid. Dari sinilah kita faham Bapak Ibu, ternyata fikih itu tidak lepas daripada perbedaan pandangan. Timbul pertanyaan lain, kok bisa Nabi itu kan pemutus keputusan, tapi kok bisa beda-beda? Nah, disitulah kita kalau belajar tarikh tasyri', sejarah syariat, bisa terjadi begitu karena bisa jadi sahabat meriwayatkan keadaan Nabi di satu tempat. Nanti ada sahabat lain meriwayatkan Nabi di tempat yang berbeda. Ternyata Nabi pernah melakukan ini, juga di tempat lain pernah melakukan ini. Sehingga itu menjadi ruang bagi kita, boleh ini, boleh ini. Nah, jadi aman saja. Kita saja yang kemudian memperkeruh masalah. Kita saja yang kemudian mempersempit ruang. Nabi pernah kencing berdiri tidak? Pernah, Pak. Hadis riwayat dari Huzaifah yang mengatakan, ketika aku membawakan air kepada Nabi, menyuruh aku ambil air untuk Nabi kulihat kencing dalam keadaan berdiri. Dan Aisyah mengatakan apa? Barang siapa yang mengatakan Nabi pernah kencing berdiri, maka dia telah berbohong. Berarti Aisyah selama di rumah tidak pernah lihat Nabi kencing berdiri. Jarak pandang Aisyah kan waktu di rumah. Sedangkan di luar rumah sudah bersama sahabat. Huzaifah menyatakan bahwa Nabi pernah kencing berdiri. Jadi kita kayak mana? Ambil jalan tengah antara berdiri dengan duduk? Bukan begitu. Disitulah kita harus paham, ternyata lebih baik kencing dalam keadaan jongkok, karena lebih banyak dilihat oleh Aisyah jongkok. Sesekali kalau dibutuhkan, misal kayak masuk model tempat kencing masjid hari ini, tidak bisa duduk tu. Kalau mau duduk kan melingkar mendung di sini nih, lutut kanan kiri itu kena pembatas itu. Nah, di saat seperti itu maka kita bersandar ke hadis dari Huzaifah. Sesekali boleh, tapi jangan dijadikan amalan terus-terusan. Kalau di rumah kencinglah dalam keadaan jongkok, selesai urusan di situ.
Jadi agama itu jangan dipersulit dengan sesuatu yang kita tidak tahu sebenarnya. Maka saya alergi juga Pak kalau ada orang yang mengatakan harumnya harum, padahal ada pandangan lain, bid'ahnya. Itu saya alergi juga dengar begitu, karena dia sudah baca seluas apa. Kan itu, makanya saya selalu sindir kan, baru taubat 5 tahun tapi ekstrimnya luar biasa. Kita yang belajar ngaji dari kecil, terus kita menyadarkan umat, yang penting jangan menyalah-nyalahkan, jangan saling membuat seakan-akan orang lain ahli neraka. Selesai, persatuan pun bisa dijaga.